Selama sejarah manusia, arsitektur telah memainkan peran kunci dalam menampilkan kreativitas dan kemajuan peradaban. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, arsitek dan insinyur di seluruh dunia mulai mendobrak batas dan membangun gedung-gedung dengan ketinggian yang sangat tinggi serta tampak luas. Tidak terkecuali dalam kompetisi arsitektur global, Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi yang sedang naik daun telah menjadi pesaing yang tak dapat diabaikan dengan perkembangan pesat dan upaya mewujudkan visi masa depan. Di Tiongkok, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, kompleks yang luas, dan bangunan-bangunan yang penuh dengan teknologi futuristik bermunculan satu demi satu. Bangunan-bangunan ini tidak hanya memecahkan rekor dunia berkali-kali, namun juga menunjukkan kepada dunia imajinasi Tiongkok yang tak terbatas dan semangat inovatif untuk arsitektur masa depan. Bangunan-bangunan ini telah memukau dunia dan beberapa bahkan dianggap sebagai keajaiban dari era lain yang mencerminkan impian dunia masa depan. Namun, ini bukanlah fiksi, bangunan-bangunan ini ada saat ini. Kita akan menjelajahi beberapa bangunan masa depan paling menakjubkan di Tiongkok dan kisah di baliknya, menyaksikan pencapaian luar biasa Tiongkok di bidang arsitektur dan imajinasi berani mereka untuk masa depan. Di Provinsi Jiangsu, Tiongkok, ada sebuah bangunan unik yang menarik perhatian banyak orang. Penampakannya mirip dengan piramida Mesir dan juga memiliki bentuk yang futuristik. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata bangunan ini hanyalah sebuah kompleks perumahan biasa. Yang membuatnya unik bukan hanya penampilannya, tetapi juga tata letak dan desain interiornya. Bangunan ini memiliki 28 lantai yang masing-masing dengan tingkat yang berbeda, berdiri seperti piramida besar. Namun, keunikan bangunan ini tidak hanya terletak pada penampilannya, tetapi juga pada desain interior dan perencanaan komunitas yang tinggi. Setiap lantai dilengkapi dengan balkon yang menghadap ke selatan, memungkinkan masalah pencahayaan diselesaikan dengan baik dan setiap rumah tangga di dalam gedung dapat menikmati sinar matahari yang hangat. Desain ini juga memungkinkan tetangga-tetangga dalam gedung saling berkunjung dengan cara yang unik tanpa harus menggunakan tangga. Bangunan perumahan berbentuk piramida yang tidak biasa ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan cerminan dari arsitektur dan desain Tiongkok. Kemampuan inovasi ini menunjukkan kekuatan dan semangat inovatif Tiongkok di bidang desain arsitektur modern. Selain bangunan berbentuk piramida, Tiongkok juga membangun bangunan berbentuk koin tembaga. Bangunan ini terletak di Guangzhou, China, dan dirancang oleh desainer Italia. Bangunan ini memiliki bentuk koin tembaga yang unik dan menarik perhatian banyak orang. Pada malam hari, bangunan ini bersinar di Sungai Mutiara, membentuk bentuk angka 8 yang banyak orang barat tidak tahu memiliki makna penting dalam budaya Tiongkok, yaitu kekayaan dan keberuntungan. Bangunan ini, setelah selesai dibangun pada tahun 2013, diberi nama resmi Bangunan Bundaran Guangzhou. Kini, bangunan ini telah menjadi landmark di sepanjang Sungai Mutiara di Guangzhou. Ini menunjukkan kepada orang-orang arah unik dari desain arsitektur Tiongkok. Dari Guangzhou, kita beralih ke Harbin, sebuah kota yang dikenal dengan suhu yang sangat rendah dan salju yang tebal. Di sana, terletak Grand Theater, sebuah bangunan yang menakjubkan dengan tampilan arsitektur yang memukau. Bangunan ini mengingatkan kita pada dunia es dan salju dengan dinding luarnya yang berwarna putih dan bentuknya yang mengalir seperti gunung-gunung berselimut salju. Grand Theater ini bukan hanya memiliki tampilan artistik yang menakjubkan, tetapi juga desain interiornya yang mencerminkan keahlian dan dedikasi para insinyur terbaik dunia.
Dengan dekorasi akustik internal yang disempurnakan, Grand Theater ini menjamin pengalaman teater yang otentik bagi setiap penontonnya. Pusat Seni Pertunjukan Nasional di Beijing adalah contoh lain dari pencapaian luar biasa dalam arsitektur Tiongkok. Bangunan ini memiliki desain yang unik dan modern, dengan kubah terbesar di dunia yang terbuat dari struktur baja yang mengesankan. Pusat Seni Pertunjukan Nasional ini tidak hanya menjadi pusat seni dan budaya di Tiongkok, tetapi juga menjadi simbol dari estetika artistik yang lebih tinggi dalam arsitektur Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga terkenal dengan inovasi mereka dalam memanfaatkan lingkungan alam untuk desain arsitektur mereka. Salah satu contohnya adalah hotel bawah tanah di Shanghai, yang dibangun di dalam tambang yang ditinggalkan. Dengan mengintegrasikan bangunan ini ke dalam elemen alam, para insinyur menciptakan efek arsitektur yang selaras dengan lingkungan sekitar. Dari gedung pencakar langit hingga bangunan bawah tanah, Tiongkok terus memimpin dalam inovasi arsitektur. Dengan konservasi energi, perlindungan lingkungan, dan keseimbangan ekologi sebagai prioritas, Tiongkok terus meluncurkan pencapaian arsitektur yang lebih menakjubkan, membawa inspirasi bagi dunia dan mencerminkan semangat inovatif mereka untuk masa depan. Tiongkok terus mengejar ketinggian dan perluasan vertikal bangunan untuk menunjukkan keagungan dan kekuatan. Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat juga bangunan-bangunan yang menggabungkan keindahan alam dengan desain arsitektur yang adem dan inovatif. Salah satu contohnya adalah hotel bawah tanah di Shanghai, Tiongkok. Sebelumnya, hotel tersebut adalah bangunan tua yang ditinggalkan. Namun, dengan teknik desain yang adem dan inovatif, insinyur berhasil merancang hotel ini di dalam tambang yang ditinggalkan. Dengan mempertahankan pertumbuhan spasial tebing, hotel ini membentuk konsep abstrak gunung secara visual. Meskipun skala hotel ini tidak besar, pembangunannya tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu 2 tahun untuk menembus batas arsitektur 88 meter di bawah cakrawala. Tim teknik Tiongkok berhasil mengatasi total 64 masalah teknis yang muncul selama 12 tahun pembangunan dengan tenang dan kreatif. Hal ini termasuk menghadapi tantangan seperti penanaman tiang pancang teknik ke dalam lapisan lapuk dari formasi batuan khusus dan mengatasi kondisi lokasi yang rumit serta derajat pelapukan batuan yang berbeda-beda di berbagai daerah.